ayyamil akhirah, kondisi hari kiamat, hari akhir. Kita ini sedang membahas tentang masa depan kita. Kita sedang berbicara tentang masa depan kita, sedang berusaha untuk menata masa depan kita. Karena masa depan kita yang hakiki itu bukan 20, 30, 40 tahun ke depan, bukan. Masa depan kita hakiki itu adalah setelah itu, kehidupan yang kedua, kehidupan setelah dunia ini. Itu masa depan yang real. Karena dunia ini tidak punya masa depan. Dunia ini tidak punya masa depan. Dunia ini bukan tempat untuk membangun. Dunia ini tempat untuk beramal. Dunia ini bukan tempat untuk menikmati. Dunia ini tempat untuk bekerja, untuk berusaha. Dunia ini bukan tempat untuk pembalasan. Dunia ini tempat untuk amalan. Balasannya nanti. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita di masih di kitab ini, yaitu masuk di bab yang selanjutnya, yaitu bab majaa fi syahadati al-arkanil kafir wal munafiq alaihima wa liqa'ihima Allah azza wa jalla. Bab tentang ini di kitab aslinya ya. Kitab aslinya itu di halaman 272. Kalau dia mau kitab aslinya mungkin bisa kita share. Bab majaa fi syahadati arkanil kafir. Bab tentang kesaksian anggota tubuh orang-orang kafir dan munafik, dan ketika mereka bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Artinya apa? Artinya di sini Allah Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang nanti akan diperintahkan untuk berbicara anggota tubuhnya adalah orang kafir dan orang munafik. Jadi akan ada momen gitu di mana manusia akan diminta, orang kafir dan munafik akan diminta bicara anggota tubuhnya. Untuk apa? Untuk bersaksi atas amalan-amalannya. Di sini Al-Imam Al-Qurtubi, penulis kitab ini, membawakan beberapa ayat dan hadis untuk menguatkan hal ini. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat apa nih? Coba surat apa ini? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yauma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Surat apa nih? Ada yang tahu enggak? Ada yang hafal enggak? Surat apa nih? Surat Yasin. Surat Yasin yang dibaca sebagian kaum muslimin tiap malam Jumat. Tapi banyak yang enggak paham artinya. Penting gitu. Penting untuk diketahui artinya. Jadi Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yauma", pada hari ini, di surat Yasin ayat ke-65 gitu. Surat Yasin ayat ke-65. "Al-yauma", pada hari ini, "nakhtimu 'ala afwahihim", kami bungkam mulut-mulut mereka. "Wa tukallimuna aydihim", dan tangan-tangan mereka akan berbicara kepada kami. "Wa tashhadu arjuluhum", dan kaki-kaki mereka akan bersaksi. "Bima kanu yaksibun", atas tentang apa yang dulu pernah mereka lakukan. Dan dalam ayat yang lainnya, di surat An-Nur ayat ke-24, Allah Ta'ala berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin." Allah Ta'ala berfirman, "Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum", pada hari di mana lisan mereka itu akan bersaksi atas mereka. Jadi syahadah ala, dalam bahasa Arab itu syahadatun ala itu artinya kesaksian yang memberatkan. Karena kalau di pengadilan itu kan ada dua kesaksian. Ada kesaksian yang meringankan, ada kesaksian yang memberatkan.
Yang pengacara tahu lah. Jadi kesaksian yang meringankan itu kalau dalam bahasa Arab syahadatun lahu, syahadatun li. Pakai kata huruf sambungnya tuh li, lam. Nah, itu namanya kesaksian yang meringankan. Tapi kalau syahadatun ala itu pakai huruf ala, itu artinya kesaksian yang memberatkan. Jadi pada hari kiamat itu tashhadu alaihim, akan bersaksi yang memberatkan mereka, dengan kesaksian yang memberatkan mereka. Siapa yang bersaksi? Alsinatuhum, lisan mereka. Dulu mereka di dunia menjadikan lisan ini sebagai alat untuk bersaksi, alat untuk bohong, alat untuk berbicara. Nah, pada hari kiamat nanti lisan ini yang digunakan sebagai alat bicara ini itu akan Allah Azza wa Jalla perintahkan untuk bicara tanpa perintah dari pemilik jasadnya. Jadi atas apa yang dulu pernah mereka lakukan. Jadi yang bicara apa saja? Tangan, kaki, kemudian lisan. Gitu. Dan dalam ayat yang lainnya di surat Fussilat ayat 21 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka orang-orang kafir, orang-orang pendosa, orang-orang munafik itu akan berkata kepada juludihim, jilid apa? Kulit. Wa qalu li juludihim, mereka akan berkata kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa engkau bersaksi dengan kesaksian yang memberatkan atas diriku? Jadi apa yang berbicara? Kulit. Jadi berdasarkan teks Al-Quran, beberapa anggota tubuh yang berbicara nanti adalah apa? Adalah tangan, kaki, lisan, dan juga kulit. Okay. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kondisinya orang kafir dan juga orang munafik. Loh, kenapa mereka diperlakukan seperti ini, Ustaz? Ya karena mereka ketika di hari kiamat nanti itu akan mengulangi perbuatan yang serupa seperti di dunia, yaitu apa? Yaitu berbohong. Allah Azza wa Jalla menjelaskan bahwasanya orang munafik dan orang kafir nanti di dunia itu, nanti di akhirat itu, di hari hisab itu mereka berbohong. Sebagaimana mereka terbiasa bohong di dunia, nah nanti mereka juga bohong juga di mana? Di akhirat. Itu Allah Azza wa Jalla firmankan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Mujadilah itu, tentang orang munafik yang dibangkitkan kemudian mereka berbohong. Apa kata Allah Subhanahu wa taala surat Al-Mujadilah juz 28 itu ayat yang ke-14. Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minhum wala minkum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad tentang orang-orang yang bermesraan dengan golongan yang dimurkai oleh Allah Ta'ala? Artinya orang-orang kafir. Ada sebagian golongan kaum muslimin yang bermesra-mesraan dengan orang kafir, padahal kaum muslimin itu sedang berperang melawan mereka, sedang diserang oleh mereka. Jadi mereka bermesra-mesraan sama orang-orang kafir itu. Mahum minhum wala minkum, mereka bukan bagian dari orang kafir itu, tapi juga bukan bagian dari orang muslim. Maksudnya siapa? Orang munafik, ngaku Islam tapi nggak suka Islam. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun, mereka saling bersumpah di atas kepalsuan padahal mereka tahu itu palsu. Maka orang munafik seperti ini apa yang terjadi di hari kiamat nanti? Allah Ta'ala berfirman di ayat yang ke-18. Jadi dari 14 ke 18 Allah Ta'ala berfirman, yauma yab'atsuhumullahu jami'an, pada hari di mana Allah Ta'ala membangkitkan mereka semuanya. Fayahlifuna lahu,
maka mereka akan bersumpah kepada Allah Ta'ala, memberikan sumpah mereka kepada Allah Ta'ala, kama yahlifuna lakum, sebagaimana dulu mereka memberikan sumpahnya kepada kalian semua. Wa yahsabuna annahum ala syai', dan mereka pikir mereka bisa selamat dengan sumpah itu. Mereka pikir mereka itu akan dipercaya. Ala innahum humul kadzibun. Ketahuilah bahwasanya mereka itu adalah pendusta semuanya. Jadi mereka di dunia terbiasa berdusta. Bahkan ketika bersumpah pun sumpah dusta. Itu orang munafik. Di hari kiamat kelakuan ini akan diulang, tapi di hadapan Allah Azza wa Jalla. Naudzubillahi ta'ala min dzalik. Mereka bersumpah, bahwasanya demi Allah saya tidak begini, demi Allah saya begini, demi Allah, demi Allah. Nah, itu mereka. Orang kafir juga seperti itu, orang musyrik seperti itu. Mereka tidak akan ngaku kalau mereka itu berbuat salah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-An'am ketika menjelaskan tentang kondisi orang kafir. Ketika Allah Azza wa Jalla menantang mereka untuk menghadirkan sekutu-sekutu mereka. Allah Ta'ala berfirman, aina syuraka'i alladzina kuntum tazumun, mana sekutu-sekutuku, mana Tuhan-Tuhan kalian yang kalian sekutukan aku dengannya. Maka apa jawaban mereka? Qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Wallahi rabbina, demi Allah Tuhan kami, ma kunna musyrikin, kami bukan orang musyrik kok. Jadi diulang lagi. Jadi bersumpah demi orang musyrik, orang kafir bersumpah atas nama Allah kalau mereka tuh enggak musyrik, kalau mereka tuh enggak kafir. Nah, ini kalau pengadilannya pengadilan dunia, nah ini mungkin sumpah-sumpah seperti ini bisa meringankan. Sumpah bahkan mungkin bisa menyelamatkan. Tapi kalau di pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang bisa luput dari Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara cara Allah Azza wa Jalla mematahkan sumpah-sumpah palsu mereka adalah apa? Adalah dengan membuat jasad mereka bicara sendiri. Jadi kalau mengandalkan omongan bisa selamat mereka. Tapi Allah Azza wa Jalla patahkan sumpah-sumpah palsu mereka dengan apa? Dengan biar anggota tubuhmu yang bicara langsung. Ya. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Al-Imam Ibnu Al-Qurtubi itu membawakan beberapa ayat, membawakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik. Jadi kalau Imam Muslim itu berarti pasti sahih itu. Anas bin Malik mengatakan, kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadhahika, maka beliau bertertawa. Qala, hal tadruna mimma adhak, kalian tahu enggak kenapa aku ketawa? Qulna, maka kami berkata, ya wallahu Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu ya Rasulullah, enggak tahu kami. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, min mukhatabati, min mukhatabatil al-abdi rabbahu. Aku itu tertawa karena ingat dialog antara hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Yaqulu, ya Rabbi, alam tujirni minadh-dhulmi. Jadi di hari kiamat nanti ada hamba yang berdialog dengan Allah Ta'ala dengan dialog ini. Apa itu? Ya Rabbi, alam tujirni minadh-dhulmi. Ya Allah, bukankah engkau telah menjamin aku bahwasanya aku tidak akan dizolimi? Maka Allah Ta'ala menjawab, bala, oh tentu, iya, aku sudah jamin engkau itu tidak akan dizolimi. Maka si hamba ini mengatakan, fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Kalau begitu ya Allah, aku tidak mengizinkan
untuk bersaksi atas diriku siapapun kecuali diriku sendiri. Kan. Artinya apa? Artinya dia yang jadi saksi atas dirinya sendiri. Artinya apa kan? Jadi dia ini kan tersangka. Tapi meskipun dia tersangka, tapi dia tuh tetap juga mau jadi saksi gitu loh. Sampean bayangkan di persidangan dunia ini ada tersangka, ada saksi. Nah, saksinya siapa? Saksinya ya tersangka ini. Oh, kira-kira kalau momennya seperti ini di dunia kira-kira gimana itu? Dan Allah Ta'ala mengizinkan di pengadilan akhirat nanti, Allah mengizinkan, ya nggak akan ada saksi atas dirimu kecuali dirimu sendiri, gitu kan. Nah, kalau kita di dunia ini, saksi jadi tersangka, tersangka jadi saksi. jadi tersangka ini akan memberikan kesaksian atas dirinya sendiri. Kira-kira pas ditanya sama hakim gimana tuh, Pak saksi, sampean melihat enggak kalau si saksi kalau si tersangka ini tanda tangan duit korupsi itu, sampean jadi saksi enggak? Kira-kira jawabannya apa tuh? Wow, saya nggak lihat, nggak mau lihat itu, nggak lihat kalau dia maling. Kenapa? Ya malingnya dia sendiri. Jadi pasti selamat. Itu di dunia. Di akhirat tidak berlaku. Di akhirat ada orang minta yang jadi saksi dirinya sendiri, Allah Ta'ala kabulkan. Iya, tidak akan ada saksi selain dirimu sendiri. Jadi, maka di sini lanjutan hadis tadi, fayaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Aku tidak mengizinkan ada saksi untuk atas diriku selain diriku sendiri. Qala fayaqulu kafa bi nafsika alaika syahidan. Allah menjawab, ya sudah cukup dirimu itu menjadi saksi atas dirimu sendiri, gitu kan. Maka apa yang terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan fayuhtamu ala fihi fayuqalu li arkanihi intiqi. Maka dimulailah momen kesaksian, momen penghadiran saksi-saksi dimulai. Apa yang terjadi? Yuhtamu ala fihi, si tersangka tadi dijadikan saksi atas dirinya sendiri, dan apa yang terjadi? Mulutnya ditutup, plek. Nah, menengok, jangan bicara. Ya, kamu akan bersaksi atas dirimu sendiri. Fayuqalu li arkanihi, maka anggota tubuhnya akan diperintah, intiqi, berbicaralah. Fatantiqu bi a'malihi, maka anggota badan ini akan mulai berbicara dengan amalan-amalannya. Dimulai dengan kaki, dengan paha dulu akan dimulai bicara. Habis itu apalagi tangan bicara. Habis itu nanti telapak kaki bicara. Nanti apalagi lisan berbicara, mata berbicara, telinga berbicara, kulit juga ikut berbicara. Semuanya memberikan kesaksian alaihi, kesaksian yang memberatkan si tersangka ini. Sudah selesai momen pemberian saksi, momen penghadiran saksi sudah selesai. Summa yukhla bainahu wa bainal kalam, maka setelah itu dia diizinkan bicara. Fayaqulu, maka dia berkata, bu'dan lakunna wa suhqan, gitu kan. Bu'dan itu kalau terjemahan bebas kita, bu'dan itu artinya sialan. Bu'dan lakunna, sialan kalian itu. Wa suhqan, celakalah kalian gitu. Fa'an kunna kuntu unadil, gitu kan. Aku tuh tadinya itu mau membela kalian supaya kalian gak diazab di api neraka, malah kalian bersaksi memberatkan atas diriku. Ya sudah. Jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara momen hari kiamat di mana Allah Azza wa Jalla hadirkan kesaksian-kesaksian yang itu adalah dari diri mereka sendiri. Ini kondisi hari kiamat gitu. Kondisinya orang munafik dan orang kafir. Ustaz, kalau orang beriman gimana Ustaz? Orang beriman diperlakukan seperti ini enggak? Jawabannya tidak. Orang beriman tidak diperlakukan seperti ini. Kenapa? Karena orang beriman itu jujur. Kalau ngomong itu jujur.
di dunia maupun di akhirat. Maka cara Allah Ta'ala menghisap orang beriman dengan orang munafik dan kafir itu beda. Kalau orang kafir dan munafik itu akan dihisap di hadapan orang banyak, sidang terbuka. Oh itu. Pernah kan di negeri kita juga ada sidang kasus terbuka. Nah, yang kemarin terakhir itu apa ya? Pembunuhan rental mobil itu. Itu sidang terbuka. Nah, itu kan. Nanti kalau ada sesuatu yang nggak beres, dibully netizen satu republik. Nah, cuma kan yang tersangkanya ini kan nggak dengar buliannya netizen. Di hari kiamat nanti sidang terbuka di padang mahsyar. Kalau ada sesuatu yang jelek, itu akan dibully oleh seluruh makhluk yang pernah hidup di muka bumi. Bagaimana itu orang? Bayangkan seperti dibully oleh satu makhluk yang pernah hidup di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman tentang hal ini, wa yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Akan dikatakan kepada orang-orang tersangka ini yang kafir dan munafik ini, akan diseru kepada mereka, wahai orang-orang ini nih, tersangka ini orang-orang yang dulu berdusta atas nama Tuhan kalian. Dibully dah. Bayangkan betapa sakit hatinya itu. Itu sebagian orang aja dibully di media sosial itu bisa bunuh diri. Sebagian orang tuh dibully oleh netizen, gantung diri di kamar, gitu kan. Saking sakit hatinya. Bagaimana nih orang ini dibully sama orang yang satu makhluk hidup, gitu kan. Itu cara Allah Ta'ala menghisap orang kafir dan orang munafik. Adapun orang mukmin tidak seperti itu. Bagaimana cara Allah menghisap orang beriman? Allah Ta'ala akan menjadikan sidangnya itu sidang tertutup, bukan sidang terbuka. Sidang tertutup. Jadi tidak disaksikan sama orang-orang. Sebagaimana dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu akan memberikan menurunkan sitar, menurunkan tirai antara dia dengan makhluk-makhluk, sehingga makhluk-makhluk itu hanya melihat bayangannya saja, bayangan si orang tadi ini, dan mereka tidak tahu apa pembicaraan antara si makhluk ini, si orang beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang nggak tahu. Nah, taunya cuma bayangannya doang. Maka Allah Azza wa Jalla mulai menghisap orang beriman ini. Ya abdi fa'alta kada wa kada fi yaumin kada wa kada. Aqrarta, hambaku, kamu dulu berbuat salah begini, hari begini, tanggal segini, jam segini. Kamu ngaku nggak? Maka si hamba tadi mengatakan, aqrartu ya Rabb, aku akui ya Allah itu salah, saya berbuat seperti itu. Maka apa jawaban Allah Azza wa Jalla? Qad satartu laka fid dunya wa aghfiru lakal yauma. Dulu di dunia kesalahan ini sudah aku tutupin, dan sekarang di hari kiamat ini aku ampuni kesalahan itu. Maka si hamba tadi sujud kepada Allah Azza wa Jalla sebagai bentuk syukur. Kemudian dibangkit lagi, tanya lagi, dosamu tanggal segini, bulan segini, hari segini, ngaku enggak? Iya ya Allah, saya ngaku. Ya sudah, dulu aku tutupi di dunia, sekarang aku ampuni. Dia sujud lagi, dan terus seperti itu, sujud lagi. Nanti dihisap lagi, sujud lagi, sujud. Orang-orang di belakang lihatnya, wah ini hamba sujud terus, wah ini wali ini. Ya tahunya, jadi Allah Ta'ala jaga nama baik dia. Allah Ta'ala jaga nama baik si hamba yang beriman tadi, gitu. Sehingga tidak dibully satu makhluk hidup. Itu cara Allah Azza wa Jalla menghisap orang yang beriman. Itu namanya hisaban yasira. Itu namanya hisab yang ringan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa amal man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang menerima catatan dengan tangan kanan, dia akan dihisap dengan hisab yang ringan. Hisab yang ringan itu apa? Ya tadi, itu hisab dengan sidang tertutup, bukan terbuka. Maka kita aja kalau jadi mahasiswa itu tesisnya di sidang terbuka, habis kita. Hancur kita kalau sidangnya sidang terbuka. Kenapa? Karena sidang terbuka itu
isinya pembulian daripada ini para dosen. Ya, tapi alhamdulillah biasanya sidang tesis itu sidang tertutup. Terbukanya nanti kalau pas lagi terakhir pembacaan apa, itu sidang terbuka. Nah, ini. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya lagi beberapa hadis setelah itu mana tadi? Nah, An Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan sebuah hadis an Muawiyah Ibnu Haidah An-Numairi, dari Muawiyah Ibnu Hudaibah An-Numairi, Ibnu Haidah An-Numairi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, taji'una yaumal qiyamati ala afwahikum al-fidam, ala afbahikumul fidam. Nanti kalian itu akan datang pada hari kiamat, dan di mulut kalian itu ada fidam. Fidam itu apa? Fidam itu artinya penutup. Artinya sesuatu yang menahan seseorang dari bicara. Nggak tahu bentuknya kayak gimana. Pokoknya sesuatu yang menahan seseorang dari berbicara. Nah, wa awwalu man yatakallam minal insani fakhiduhu wa kaffuhu, dan nanti yang akan berbicara pertama kali dari manusia ketika dijadikan saksi adalah apa? Adalah fakhiduhu. Fakhid itu artinya paha. Wa kaffuhu, kemudian setelah fakhid yang berbicara dilanjutkan dengan apa? Dengan tangan yang berbicara. Nah, jadi kemudian di antara riwayatnya lagi adalah hadis riwayat Imam Tirmidzi, An Abi Sa'id wa Abi Hurairah, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Qala, mereka berdua berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bil abdi yaumal qiyamati fayaqulu alam aj'al laka sam'an wa basaran wa malan wa waladan. Akan dihadirkan orang di hari kiamat nanti, hamba di hari kiamat nanti, dan akan ditanya, bukankah aku sudah menciptakan bagimu itu sam'an, sudah memberimu sam'an, memberimu telinga untuk mendengar, wa basaran, mata untuk melihat, wa malan, aku berikan kau harta, wa waladan, aku berikan kau keturunan, wa sakhartu lakal an'am wal hartha wa taraktuka tar'asu wa tarba, dan aku tundukkan bagi engkau hewan-hewan ternak, aku berikan engkau kebun, dan aku biarkan engkau dihormati oleh orang-orang dan menikmati dunia itu. Fakunta tadunnu annaka mulaki yaumaka hada, apakah kamu pernah berpikir, terbetik dalam dirimu, beriman bahwasanya engkau akan bertemu denganku di hari ini? Fayaqulu, maka si hamba kafir tadi ini mengatakan, la, aku tidak pernah mendengar, tidak pernah terbetik dalam diriku kalau aku akan bertemu denganmu. Tidak pernah aku beriman kalau aku tuh akan bertemu denganmu ya Allah. Fayaqulu, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, al-yauma ansaka kama nasitani. Hari ini aku melupakanmu sebagaimana dahulu engkau melupakanku. Aku akan mencampakkanmu sebagaimana dulu engkau mencampakkanku. Jadi, ya Ustaz, ini apa hubungannya dengan bab ini? Bab ini kan berbicara tentang syahadatul arkan, tentang syahadatnya, tentang kesaksiannya anggota tubuh. Nah, ini kok orang kafir ini nggak bersaksi anggota tubuhnya, tapi langsung mengucapkan hal tersebut. Maka jawabannya, bahwasanya hadis ini dibawakan oleh musannif sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk konfirmasi bahwasanya tidak ada satupun orang yang berbohong di hari kiamat nanti, yang bisa berbohong. Jadi orang-orang yang sebelumnya sudah berbohong malah dipermalukan. Nah, maka orang kafir ini datang dan ditanya dan dia tidak berbohong. Kenapa? Karena berbohong itu di hari kiamat itu tidak akan mendatangkan kebaikan apa-apa. Tidak ada untungnya berbohong di hari kiamat, karena pasti akan gagal dan pasti akan tambah dipermalukan.
Daripada tambah dipermalukan, mending ngaku dari awal saja. Karena di sini orang kafir ini ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, aku sudah berikan engkau di dunia itu pendengaran, penglihatan, harta, anak-anak, kemudian hewan ternak, harta ini, harta itu. Dan aku biarkan engkau itu dihormati oleh manusia, aku biarkan engkau itu menikmati dunia itu. Terus kau pernah nggak terbetik dalam dirimu, pernah nggak beriman kalau kau akan bertemu denganku? Maka dia mengatakan, enggak, aku nggak pernah terbetik diriku bertemu denganmu. Maka enggak pakai nanti-nanti, Allah akan mengatakan, al-yauma ansaka kama nasitani. Hari ini aku melupakanmu sebagaimana dulu kamu melupakanku. Al-jaza, kama qala ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Bahwasanya balasan perbuatan itu sesuai dengan amalan yang dikerjakan. Dulu dia melupakan Allah Ta'ala sekarang melupakan dia. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang yang paling melupakan Allah Ta'ala itu adalah sebuah kecelakaan, itu sebuah musibah. Karena orang itu kalau melupakan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tidak akan peduli lagi dengan hukum-hukum Allah Ta'ala, tidak akan peduli lagi dengan hari akhir, tidak akan peduli dengan norma-norma agama. Dia akan terbuai dengan hawa nafsu, akan berbuat seenaknya tanpa peduli mana halal mana haram. Nah, ini orang yang mabok dunia ini. Mabok dunia sampai lupa Allah Azza wa Jalla. Orang kalau mabok itu kan lupa segalanya. Orang kalau mabok minuman keras, khamr, lupa anak, lupa istri. Tahu-tahu mukulin anaknya, mukulin istrinya, begitu bangun sadar, oh iya tadi pukulin anak istri. Itu kan udah berbuat di luar, lupa segalanya. Ya sama orang itu kalau mabok dunia. Mabok dunia itu artinya segala sesuatu tuh didasarkan pertimbangan dunia. Berdasarkan keuntungan dunia, semua tindakannya. Kenapa ada orang mabuk dunia? Karena dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, mabuk dunia inilah yang nanti akan mencelakakan dia. Siapapun yang melupakan Allah Azza wa Jalla di dunia ini, maka Allah Azza wa Jalla akan lupakan dia di akhirat nanti. Sebaliknya, orang yang banyak ingat Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala akan ingat dia. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum." Fadhkuruni, ingatlah kepadaku, adzkurkum, aku akan ingat kepada kalian. Aku akan ingat kepada kalian di saat kalian mengingatku dan di saat kalian membutuhkanku. Gitu kan. Jadi Allah Azza wa Jalla itu kalau seseorang berzikir dan mengingat Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala akan ingat dia. Ketika apa? Ketika dia mengingat Allah Ta'ala dan ketika dia membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ihfadillah yahfadzuka, ihfadillah tajidhu tujahaka. Ihfadillah, jagalah Allah. Artinya apa? Jagalah nama Allah, jagalah perintah-perintah Allah Ta'ala. Di antara dengan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kata para ulama, sebagian ulama menafsirkan bahwasanya menjaga Allah itu artinya apa? Di antaranya dengan selalu mengingat Allah Azza wa Jalla. Ihfadillah, jagalah Allah Ta'ala, maka apa? Yahfaduka, Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah Allah Ta'ala, tajidhu tujahaka, engkau akan dapati Allah Ta'ala selalu di hadapanmu. Maksudnya apa? Allah Ta'ala ketika engkau membutuhkannya, Allah Ta'ala akan datang, Allah Ta'ala akan hadir, akan mendengarkan kebutuhanmu. Makanya orang kalau rajin zikir tuh doanya tuh mustajab. Orang kalau rajin zikir, rajin ingat Allah Ta'ala, itu doanya tuh cespleng gitu kan. Kenapa? Karena dia butuh, Allah Ta'ala lah hadir. Allah Ta'ala datang untuk membantu. Allah Ta'ala ada untuk membantu. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? Nah, jadi al-yauma ansaka kama nasitani. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antaranya juga musannif membawakan sebuah riwayat dari Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'ul kafiru yaumal qiyamah fayuqalu lahu, didatangkan orang kafir di hari kiamat, maka ditanya,
Ara'aita law kana laka mil al-ardi dhahaban akunta taftadi bihi. Kamu kalau seandainya kamu dulu di dunia itu punya emas sebanyak dunia, ya, sebanyak planet bumi. Planet bumi itu emas semuanya dan itu punyamu. Akunta taftadi bihi, apakah kamu akan menebus dirimu menggunakan emas itu dari azab neraka ini? Ya, maka dia mengatakan, orang kafir mengatakan, "Naam, iya tentu. Aku akan menebus diriku dari azab neraka ini dengan emas satu bumi yang aku miliki." Maka Allah Ta'ala menjawab, "Qad kuntu sa'altu ma huwa aisaru min dzalik." Aku tuh dulu itu sudah minta sesuatu darimu. Aku minta dari kamu sesuatu yang jauh lebih gampang daripada itu untuk bisa selamat dari neraka ini. Apa itu? Beriman kepadaku. Aku dulu cuma minta kamu beriman, biar kau bisa selamat dari azab ini. Tapi kamu nggak mau beriman. Aku nggak minta duitmu, aku nggak minta hartamu, aku minta kau beriman. Tapi kau nggak mau. Sekarang seandainya bumi itu adalah milikmu, isinya emas, engkau mau menebus dirimu dengan emas itu dari azab ini? Tidak ada. Ya, itulah firman Allah Azza wa Jalla yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran di akhir juz keempat itu. Akhir juz ketiga ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an." Innal ladzina kafaru law anna ada lupa jadinya. Di akhir surat Ali Imran ya. Di akhir juz keempat itu. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Sesungguhnya orang-orang yang mati, ya orang yang kafir. Wa matu, dan dia mati, wa hum kufar, dan dia dalam kondisi kafir matinya. Fala yuqbal min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walaw iftada bih. Tidak akan diterima dari mereka satu bumi emas untuk menebus diri mereka dari azab Allah Ta'ala. Ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka azab yang pedih dan tidak ada penolong bagi mereka. Ini surat Ali Imran ayat 91, ayat terakhir dari juz 4. Jadi jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara hadis-hadis yang dibawakan oleh musannif di sini, di Al-Imam Al-Qurtubi. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau melanjutkan hadis ini dengan bab yashhadu alal abdi la yashhadu ala abdi fid dunya. Aneh kelewatan. Ma jaa fi syahadatil ardi wal layali wal ayami bima amila fiha wa 'alaiha wa fi syahadatil mali ala sahibihi. Jadi ternyata yang bersaksi atas amalan hamba itu bukan hanya anggota badan, tetapi apa? Tetapi malam dan siang itu juga akan menjadi saksi. Jadi bukan hanya anggota badan saja, malam dan siang, kemudian bumi yang dipijak, kemudian harta yang digunakan, yang diinfakkan, itu nanti dihadirkan sebagai saksi di hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, beliau membawakan hadis Imam At-Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini suatu hari. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Surat apa itu? Az-Zalzalah ayat 4. Allah Ta'ala berfirman, yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu akhbaraha, bumi akan berbicara, mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Kan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digoncang dengan segoncang-goncangnya.
Nah, di antara ayat 4-nya wa yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, di hari itu bumi akan mengabarkan tentang kabar-kabarnya. Faqala, maka Nabi SAW bertanya, atadruna ma akhbaraha, kalian tahu nggak kabar-kabar bumi itu apa? Apa kabar-kabar yang akan dikabarkan oleh bumi di hari kiamat nanti? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Mereka mengatakan, sahabat mengatakan, Allah dan Rasulullah lebih tahu ya Rasulullah. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin au ummatin bima amila ala dhahriha. Kabar-kabar bumi itu adalah apa? Adalah kesaksian bumi atas perilaku-perilaku dari ala kulli abdin, setiap hamba, au ummatin, dan setiap kelompok. Jadi nanti setiap hamba itu nanti akan dihadirkan saksinya. Di antara saksinya adalah bumi, tempat dia berpijak. Ini hamba dulu ngapain aja di tempatmu? Itu hamba ini ngapain saja di tempatmu itu. Maka taqulu, beliau melanjutkan hadisnya, taqulu, bumi akan berkata, amila yauma kadza wa kadza wa kadza. Fahadihi akhbaruha. Beliau mengatakan bumi akan berkata, si fulan ini dia melakukan perbuatan ini di tempatku, di tempat segini, di titik ini, di koordinat ini, pada waktu ini, jam segini dia melakukan ini. Itu siapa yang bersaksi? Itu bumi yang bersaksi. Fahadi akhbaruha, itulah kabar bumi itu. Jadi ternyata yang menjadi saksi juga bumi, tempat kita tinggal, gitu kan. Makanya Nabi SAW itu memerintahkan kita untuk memperbanyak saksi. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak tempat ibadah, tempat kita beribadah. Wa Abi Nuaim, dan juga riwayat Abu Nuaim an Muawiyah ibnu Murrah an Ma'qil ibnu Yasar, dari Muawiyah bin Murrah dan dari Ma'qil bin Yasar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa min yaumin ya'ti ala ibni adami illa yunadi fihi yabna adam ana khalqun jadid wa ana fima ta'malu alaika ghadan syahid. Tidaklah satu hari muncul dari hari-hari bumi kecuali dia akan memanggil, yabna adam, wahai anak Adam, ana khalqun jadid, aku adalah makhluk yang baru. Yang tadinya malam jadi siang, siang itu makhluk juga. Aku adalah makhluk yang baru. Wa ana fima ta'mal alaika ghadan syahid, dan aku akan menjadi saksi bagi amalanmu besok. Fa'mal fiyya khairan, maka di tempatku, di waktuku ini berbuat baiklah. Asyhadu laka bihi ghadan, aku akan bersaksi baik untukmu, bersaksi yang meringankan untukmu besok. Fa inni lau madaitu lam tarani abadan, karena aku kalau sudah berlalu engkau tidak akan melihatku lagi. Wa yaqulul lailu mislu dzalik, dan malam juga seperti itu, berbicara seperti itu. Wa an Ibnu Mubarak, dari Ibnu Mubarak, an Abdullah Ibnu Amr bin As, Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, qala man sajada fi mawdi'in inda hajarin aw syajarin syahida indallahi yaumal qiyamah. Siapapun yang sujud meskipun itu di tempat batu atau di bawah pohon, maka itu semua akan menjadi saksi bagi dia di hari kiamat nanti. Wa kharajahu Muslim min hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari hadis dari Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi, di antara riwayat itu adalah wa anna hadzal mal khadirun hulwun wa ni'ma sahibil muslimi huwa an a'ta minhu al miskina wal yatima wa ibnas sabili. Sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Jadi harta itu hijau dan manis. Ini sebuah penggambaran bahwasanya harta itu nikmat.
Kalau artinya dia tuh indah, kalaupun dia punya harta itu, kalau dia punya rupa maka itu rupa yang indah, kalau dia punya rasa itu rasanya manis. Jadi menggambarkan betapa nikmatnya harta itu. Wa ni'ma sahibil muslim huwa in a'ta minhu al miskin. Dan sebaik-baiknya harta itu adalah yang dimiliki oleh orang muslim yang diberikan kepada orang miskin, anak yatim, ibnu sabil, musafir. Ibnu sabil itu orang yang bersafar, kehabisan bekal. Wa annahu man ya'khudhuhu bighairi haqqihi kalladhi ya'kulu wa la yashba wa yakunu alaihi syahidan yaumal qiyamah. Dan siapapun orang yang mengambil harta ini tanpa hak, dengan cara yang tidak benar, entah dengan cara korupsi, maling, rampok apa, gitu kan. Kalladhi ya'kul wa la yashba, itu seperti orang yang makan dan dia tidak kenyang-kenyang. Wa yakunu alaihi syahidan, dan harta yang diambil dengan cara tidak benar ini akan menjadi saksi yang memberatkan dia di hari kiamat nanti. Jadi Allah akan perintahkan harta untuk bicara, saksi bagi dia. Saya dikorupsi, saya dimaling sama dia, saya ditransfer dengan cara tidak benar, saya disunat sama dia. Nah, itu kan harusnya 300.000, nah, jadi 250.000. Ya nanti yang 50.000 ini, nah, bicara di hari kiamat nanti. Saya diberikan pemerintah melalui dinas ini, kementerian ini, harusnya sampai ke orang miskin 300.000, cuma saya disunat. Jadi yang sampai cuma 250.000. Itu pun harus cashback 20.000. Jadi nanti yang 50.000 hasil sunatan itu sama yang 20.000 hasil cashback yang ilegal itu akan disuruh bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bicara, kau bersaksi, saya dulu disunat, saya dulu di cashback ilegal. Jadi naudzubillahi taala min dzalik. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta juga akan menjadi saksi bagi pemiliknya di hari kiamat kalau dia itu kalau dia digunakan dengan cara tidak benar atau diperoleh dengan cara tidak benar. Wallahu taala a'lam bishawab. Jadi kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla apabila dia mau menghadirkan saksi bagi amalan kita, itu dia bisa menghadirkan apapun dan siapapun. Bahkan kalau gelas ini pun bisa Allah hadirkan di hari kiamat dan Allah suruh bicara tentang amalan kita. Terutama HP ini. HP ini juga bisa. Kalau Allah Ta'ala mau, ini HP bisa Allah hadirkan di hari kiamat itu dan suruh bicara, kesaksian dulu pemilikmu browsing apa saja. Semua. Dan semua bisa Allah Azza wa Jalla hadirkan di hari kiamat dan bisa Allah Azza wa Jalla suruh dia bicara. Maka ini isyarat bagi kita semuanya bahwasanya tidak ada tempat yang bisa kita sembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seyogianya seorang muslim itu selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dan menghadirkan keagungannya di depan matanya supaya terjaga dari fitnah hawa nafsu. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sini ada pertanyaan. Sebentar. Ada pertanyaan di WhatsApp. Oh iya, ada pertanyaan di WhatsApp. Nah. Tadi dari pertanyaan ini dulu ya. Dan apakah hati kita nanti juga bersaksi atas niat kita baik yang baik maupun yang buruk? Apa hati? Jadi wallahu taala alam, karena urusan syahadah ini itu adalah urusan gaib ya. Jadi kita harus ada nasnya, harus ada dalilnya. Nah kalau hati ini, pertama hati yang dimaksud sebagai tempat niat itu adalah barang gaib, bukan barang fisik. Jadi Allah Azza wa Jalla itu memberikan kita dua perangkat.
Pertama perangkat kasar, yaitu hardware. Hardware itu apa? Ini jasad kita ini hardware. Ini perangkat kasar. Ada lagi software, perangkat lunak. Perangkat lunak itu apa Ustaz? Perangkat lunak itu ruh. Nah, ruh jasad itu ada organ-organnya. Organnya namanya ini paru-paru, ada jantung, ada limpa, ada ini semacam-macam. Nah, ruh itu juga seperti itu. Ruh itu adalah perangkat lunak yang menempati semua jasad. Di dalam ruh itu ada hati. Hati itu apa? Hati itu adalah perangkat lunak yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk sebagai alat berpikir. Makanya Allah Ta'ala berfirman bahwasanya orang itu kalau berpikir dengan hati. Allah Ta'ala berfirman, alahum qulubun afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Tidaklah mereka berjalan di muka bumi sehingga mereka lahum qulubun yaqiluna biha, sehingga mereka bisa berpikir dengan hati mereka apa-apa yang mereka lihat. Jadi berpikir itu dengan hati. Itu di surat Al-Hajj itu. Jadi kalau hati kita itu adalah software, dia perangkat lunak. Apakah dia akan bersaksi? Wallahu alam. Kita nggak tahu atas niat kita. Bisa nggak dia bersaksi atas niat kita? Jawabannya wallahu alam. Karena yang diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah itu adalah kesaksian hardware, perangkat keras, tangan, mata, lisan, kulit, itu kan hardware. Kalau software nggak tahu. Wallahu alam bishawab. Ustaz, bagaimana cara yang benar dalam merealisasikan supaya semua tubuh kita memberikan kesaksian yang baik? Caranya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terbiasa jujur, terbiasa berkata jujur. Karena kita sebutkan tadi bahwasanya orang yang akan diberikan kesaksian itu siapa? Yang akan dipaksa anggota tubuhnya untuk bersaksi itu siapa? Dua golongan, orang kafir dan munafik. Itu makanya Imam Qurtubi itu memberikan bab di hadis ini dan ayat ini itu dengan bab apa? Kita bacakan babnya itu. Mana tadi babnya? Sebentar. Bab tentang syahadatul arkan alal kafir wal munafik, kesaksian anggota tubuh bagi siapa? Al kafir, orang kafir, dan juga al munafik, orang munafik. Artinya yang akan dipaksa untuk bersaksi anggota tubuhnya itu siapa? Orang kafir dan munafik. Kenapa? Karena mereka bohong. Mereka mengingkari. Mereka bersumpah-sumpah di hadapan Allah Ta'ala bahwasanya kau ma kunna musyrikin, wallahi rabbina ma kunna musyrikin, demi Allah Tuhan kami itu tidak musyrik. Itu surat Al-An'am itu. Maka Allah untuk mematahkan sumpah mereka ini, Allah Ta'ala berikan perintahkan anggota badan mereka untuk berbicara. Kalau orang beriman seperti itu enggak? Jawabannya tidak. Orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman itu akan Allah Azza wa Jalla hisab dengan prosedur yang berbeda. Sidangnya sidang tertutup, bukan sidang terbuka. Tadi mungkin ini yang tanya ini agak terlambat tadi datangnya. Jadi itu di awal kita jelaskan itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, yang mana yang didahulukan jika dana terbatas? Daftar haji dulu atau berangkat umrah dulu? Wallahu alam. Ini saya nggak bisa jawab ini. Karena kalau daftar haji juga belum tentu bisa berangkat. Wallahu alam. Ini pertanyaan ini bisa ditanya ke ustadz lain ya. Ya saya ada jawaban tapi ragu-ragu itu. Nggak mantap jawabannya. Jadi mending tidak perlu disampaikan. Nah. Ustadz, bagaimana hukum beli rumah dengan KPR? Itu KPR-nya yang syar'i atau yang tidak syar'i? Ada KPR yang syar'i, KPR yang benar-benar KPR yang bukan dengan sistem riba. Itu kan ada tuh KPR syariah yang benar-benar syariah, yang biasanya diinisiasi oleh Baitul Mal, bukan bank. Kalau yang diinisiasi oleh bank syariah itu
Kayaknya sama aja. Kalau yang jadi sebelum kita ambil KPR syariah, pastikan kita paham syariah itu apa. Pahami dulu riba itu apa. Gitu. Karena nanti pada ujungnya yang akan menentukan sikap kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Jadi kita harus paham apa yang kita ambil, apa yang kita lakukan, keputusan apa yang kita ambil, kita harus pahami dulu. Itu pentingnya belajar. Maka ini bagi teman yang mau ambil KPR ini, itu dipelajari dulu. KPR syariah itu gimana? KPR yang riba itu gimana? Yang syariah beneran syariah boleh, yang riba tidak boleh. Ini sudah mulai keluar tema ternyata. Ya kita yang di sini. Ustaz, apakah sah kalau berkurban darah penyembelihan hewan itu darahnya mana nih? Darah penyembelihan hewan kurban ditadahi ember lalu dibuang, itu sah apa enggak? Jadi tidak langsung mengalir ke tanah untuk menghindari sapi berikutnya supaya tidak lihat darah itu disembelih. Jawabannya tidak ada dalil yang mengharuskan darah itu harus mengalir ke tanah. Jadi bisa saja boleh saja ditadahi kemudian nanti dipendem di mana atau dibuang ke sungai atau itu terserah. Tidak ada dalil yang khusus. Maka kalau ada yang bilang itu darahnya harus kena tanah, kalau nggak kena tanah itu nggak sah, itu harus mendatangkan dalil. Dalil. Nah, apalagi kalau di situ ada kemaslahatan, ya mungkin itu boleh bagus-bagus saja. Ya. Ustaz, kaitannya dengan kurban tahun ini qadarullah ana belum bisa ikut berkorban supaya tetap dapat pahala, apakah dengan kita itu ikut rewang mendapatkan pahala juga? Sebentar, ini pertanyaan saya belum bisa ikut berkorban. Ini pertanyaan yang perlu dikonfirmasi lagi. Ini maksudnya belum bisa ikut berkorban maksudnya gimana? Karena berkorban itu murah. Bayangan ini penanya ini korbannya itu harus punya duit minimal 2,5 juta supaya beli hewan korban yang gagah. Salah. Berkorban itu dengan hewan yang sah dijadikan sebagai korban itu sudah cukup. Jadi hewan korban itu cuma ada 2 kriteria sah dan kriteria sempurna. Kalau kriteria sempurna itu gimana? Kriteria sempurna itu ya yang umurnya sudah cukup. Kalau kambing itu ya 2 tahun, jadi sudah gagah, berisi, gempal, tanduknya sudah keluar, jantan, tidak ada cacatnya, matanya bersih. Itu adalah kriteria hewan kurban yang sempurna. Dan yang seperti itu harganya berapa? Ya itu kalau langsung ke kandangnya tuh 2,5 juta nggak turun itu, nggak turun. Saya dapat kemarin ada 2.300.000 tapi itu cuci gudang dia sudah keburu cuci gudang 2.300.000. Tapi kalau yang kriteria seperti ini kambing itu yang sempurna itu minimal 3 juta, 3,5 juta. Ya itu berat. Tapi yang diharuskan berkurban hewan kurban itu nggak harus begini. Ini kriteria sempurna. Ada lagi kriteria kedua, kriteria sah berkurban. Ini yang banyak tidak dipahami. Kriteria sah berkurban itu apa? Kriteria sah berkurban itu boleh domba, boleh kambing. Kalau kambing minimal 1 tahun, kalau domba minimal 6 bulan. Nah, sekarang sampean tanya ke pasar kambing atau jangan dimahalin nanti ke tempat kambing, yang punya kambing, yang punya ini domba. Kambing kalau 6 bulan atau 7 bulan atau 1 tahun harganya berapa? Saya terakhir nanya tuh nggak sampai 1 juta itu, nggak sampai 1 juta. Ada yang teman saya jual 800.000. Kalau mau saya hubungkan dengan itu, saya kasih nomornya langsung. Itu namanya Pak Habibi Akekah itu di mana Boyolali sih, di pinggir rel sini di Ngemplak Boyolali. Saya hubungkan ke beliau spesialis mencari hewan kurban dengan kriteria sah bukan sempurna.
Kalau yang mau sempurna ada, yang penting kan sah, gitu kan. Jadi harganya tuh nggak nyampe sejuta, gitu kan. Harganya nggak nyampe sejuta. Apalagi yang betina. Emang boleh berkurban pakai betina? Boleh. Mana ada yang larang? Mana dalilnya? Ada nggak dalil melarang berkurban dengan hewan betina? Nggak ada kan? Nggak ada dalilnya. Saya tahun 2000 berapa ya? 2017 kalau salah. Saya ingat saya 2017. Saya motong kambing hewan korban betina. Ya kan? Kenapa? Karena duit saya waktu itu cuma bisa buat beli yang betina. Akhirnya saya beli hewan domba betina. Saya sembelih sendiri. Kenapa nggak disembelih di masjid? Ya, pertama nyembelih itu nggak harus di masjid. Boleh nyembelih sendiri. Di Saudi itu nggak ada orang nyembelih di masjid. Yang ada nyembelih di masjid itu Indonesia sama Malaysia. Yang lainnya tuh nggak ada jemaah. Masjid jadikan tempat nyembelih itu nggak ada. Nyembelih itu sendiri-sendiri. Akhirnya saya sembelih sendiri. Yang pertama karena praktis, yang kedua nanti orang-orang pada belum paham nanti jadi bahan omongan, tak sembelih sendiri saja. Gitu. Kan yang penting itu kurbannya. Yang penting dari kurban itu adalah nyembelihnya, bukan bagi-bagi dagingnya. Nah, itu tolong dipahami baik-baik. Ini banyak yang salah dan nggak paham ini. Yang paling penting dari kurban itu menyembelih hewan yang sah, bukan bagi-bagi daging kurban. Tolong dipahami baik-baik. Yang Allah Ta'ala inginkan dari kita itu adalah kita sediakan hewan yang kita mampu untuk Allah Ta'ala dikorbankan kepada Allah Azza wa Jalla. Bagi-bagi daging kurban itu menyusul gitu loh. Kalau bisa dibagi alhamdulillah, kalau enggak ya udah. Tapi meskipun disunahkan untuk membagi hewan kurban itu 3 bagian. Bukan sepertiga ya, 3 bagian. Artinya dibagi pertama untuk dimakan, yang kedua untuk dihadiahkan, yang ketiga untuk disimpan. Nah, sebagian mengatakan harus sepertiga dimakan, sepertiga dibagikan, sepertiga disimpan. Jawabannya nggak harus sepertiga. Nabi SAW cuma mengatakan bahwasanya itu ada 3 golongan, ada 3 pos untuk menyalurkan hewan kurban. Pos pertama dimakan, pos kedua disimpan, pos ketiga dihadiahkan atau dibagi. Kadarnya berapa Ustadz? Kadarnya terserah. Mau setengah dimakan, 1/4 dibagi, 1/4 dihadiahkan, terserah. Tidak, cuma ulama beristihad, yang pas itu 1/3, tapi ya nggak harus 1/3. Ya kalau misalnya dia korbannya 100 ekor sapi seperti Nabi 100 ekor onta seperti Nabi SAW, apakah 1/3 onta itu harus dimakan semuanya? Ya kan enggak. Ya kan enggak. Jadi 1/3 itu bukan angka mati. 1/3 itu cuma istihad dari ulama, boleh diselisihi gitu kan. Jadi kita kembali lagi, ini nggak mampu beli hewan korban. Coba statement ini ditimbang lagi. Kalau yang sampean pikir adalah kambing 2,5 juta, ya mungkin berat. Tapi kalau kambing yang coba perempuan, domba betina umur 6-7 bulan, sampean cek di pasar kambing atau di tempat kambing, berapa harganya? Kalau itu harganya lebih mahal dari harga HP sampean boleh bilang mahal. Sampean boleh bilang mahal. Jadi cuma korban itu hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya apa Ustaz? Setengah wajib. Artinya ada ancaman bagi orang yang tidak mau berkorban padahal dia mampu. Sunnah muakkad itu artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau disepelekan dosa. Jadi diantaranya adalah korban, dikerjakan dapat pahala, nyepelekan korban dosa jemaah.
Karena Nabi SAW itu mengancam dengan sabdanya, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapapun man kana lahu sa'atun, siapa yang punya kelonggaran duitnya longgar. Longgarnya berapa Ustaz? Terserah, bisa 800.000, bisa 1 juta, bisa 2 juta, bisa 2 miliar, itu tergantung masing-masing orang. Man kana lahu sa'ah, siapa yang punya kelonggaran, walam yudohi, terus dia itu tidak berkurban dengan duit yang longgar dia itu, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musola kami, jauh-jauh. Kita cuma kalau kita sekarang mau masuk di musola ini, terus kita diusir sama panitia, keluar ke sana, sakit hati nggak? Sakit hati pasti. Ini diusir sama Nabi SAW dari tempat sholat, sakit hati nggak? Keloro-loro, pasti sakit sekali rasanya. Ya, makanya para ulama mengatakan berdasarkan hadis ini, kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Kalau ada lagi mazhab Abu Hanifah, mazhabnya Hanafi. Mazhab Imam Abu Hanifah yang sekarang diamalkan oleh penduduk Pakistan, Afghanistan, Turki dan sebagian Asia Tengah itu, mazhabnya apa? Mazhabnya kalau ada orang di hari kurban dia tidak punya duit untuk berkorban, tapi di rumahnya ada barang sekunder, bukan barang primer ya, kan ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Nah, ada barang kebutuhan primer yang harganya itu bisa untuk dibelikan hewan kurban, maka barang sekunder itu wajib dijual untuk dibelikan hewan kurban. Jadi misalnya ini nyata ini di Pakistan. Jadi kalau ada orang di rumahnya dia di hari kurban dia nggak punya duit, tapi di rumah ada TV. Dan TV-nya ini kalau dijual harganya bisa dapat hewan kurban yang sah untuk disembelih. Hukumnya wajib jual TV itu, wajib, bukan sunnah, wajib. Itu fatwanya Abu Hanifah, fatwanya ulama Hanafiyah. Wajib dijual, dibelikan hewan kurban untuk disembelih. Gitu kan. Nah, itu Abu Hanifah. Fatwanya ya Hanafiyah. Kalau kita kan ngakunya Syafi'iyah kan, itu terserah. Kita cuma mau apa? Kita cuma mau memahami bahwasanya kurban itu nggak macam-macam. Kurban itu bukan sesuatu yang sepele. Itu bukan barang-barang sekunder. Kurban itu adalah sebuah pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Jadi tolong ini yang bertanya ini ditinjau ulang pertanyaannya, gitu. Ustaz, terus kalau ikut rewang dapat pahala kurban enggak? Jawabannya tidak. Dapat pahala gotong royong, ta'awun 'alal birri wat taqwa, tapi pahala kurban itu sesuatu yang lain. Nah, udah cukup ya, Ustaz. Tadi udah, ini udah. Ustaz, bisakah meniatkan membadalkan kurban atas nama orang yang sudah meninggal? Maksudnya berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Jawabannya boleh. Boleh. Ustaz, jika sholat Id bertepatan hari Jumat, apakah tidak wajib sholat Jumat? Iya, tidak wajib sholat Jumat. Yang mau sholat Jumat, monggo, tafadhol. Yang tidak sholat Jumat, maka dia wajib sholat zuhur berjamaah. Okay. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah azza wa jalla rahmati kita semuanya. Semoga Allah azza wa jalla berkahi pertemuan kita, dan semoga Allah azza wa jalla lembutkan hati kita dengan mengingatnya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.